Selamat pagi teman-teman. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita karena kasih Kristus. Sebab hanya Dialah yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, mulia, mulia namanya. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali timbul konflik dan gesekan dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, rekan kerja, maupun teman sepelayanan kita di gereja. Tidak jarang dari konflik dan gesekan yang terjadi itu timbul luka di hati kita, sehingga menjadi perusak di dalam hubungan kita dengan sesama. Terlebih lagi, luka yang ada juga menjadi penghambat hubungan kita dengan Allah, sehingga kita tidak bisa merasakan kasih karunia Tuhan dan mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Sebagian dari kita memilih untuk melupakan luka tersebut dan menganggap seolah-olah luka tersebut tidak pernah terjadi. Padahal pada kenyataannya, kita akan terus merasakan luka itu dan mengingatnya. Sebagian di antara kita memilih untuk mengampuni. Namun, pahit dari luka tersebut masih kita rasakan, sehingga kita menjadi bingung dan bertanya-tanya, apakah kita sudah benar-benar mengampuni? Dalam Roma 12 ayat yang ke-17-18 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya pada kita. Mari bersama-sama kita renungkan kasih penebusan Kristus dalam pujian PKJ 39, Jikalau Tuhan tidak menebusku. Tidak menebusku
diriku. Berilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan datang menolongku, dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, dengan segala ketidaklayakan kami. Kami mau mengakui semua dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang hina dan tidak layak datang kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami seringkali berdosa kepadamu, menyakiti hati-Mu, tidak mau mengikuti perintah-Mu Tuhan. Seringkali kami juga menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati-Mu. Kami melakukan dosa melalui pikiran kami, perbuatan kami, juga perkataan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak layak. Seringkali kami sengaja melakukan dosa, padahal kami tahu bahwa itu mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh bersungguh-sungguh mengikuti perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang bebal. Seringkali kami tidak mau mengingat Engkau. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat yang luar biasa yang Kau karuniakan kepada kami. Ini kami anak-anak-Mu yang berdosa, kami memohon ampun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman pemuda, adik-adik remaja, kita akan bersama mendengarkan firman. Mari sebelumnya kita bersatu hati, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersama dalam ibadah ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh berjumpa secara virtual dalam ibadah obor milenial, remaja dan pemuda GKI Perumahan Citra 1. Dalam ibadah ini Tuhan, kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan merenungkan dan merefleksikannya. Kami menyadari kami lemah dan terbatas sebagai manusia. Karena itu kami mohon Roh Kudus membimbing setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, dalam segala keterbatasannya Tuhan terus memperlengkapi. Dan bagi setiap kami umat muda yang mendengarkan firman, bila firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh dapat kami mengerti dan pahami, bahkan terlebih dari itu firman itu juga dapat hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa nyatakan kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kitab yang terbuka dan dibaca oleh sesama kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini hanya di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Amin. Halo teman-teman pemuda, adik-adik remaja, kita berjumpa lagi dalam ibadah bersama kita GKI Perumahan Citra 1. Hari ini dalam ibadah kita bersama akan merenungkan sebuah tema True Forgiveness. Saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah cerita. Ada seorang bernama William H. Williman. Suatu kali ia berjumpa dengan seorang janda di Belfast, Irlandia Utara. Ibu ini seorang Kristen yang sangat taat, yang banyak melakukan pelayanan bagi orang miskin di kota yang penuh kerusuhan itu. Ketika William berjumpa dengan sang ibu, dia bertanya, "Sejak kapan ibu ini menjadi janda? Kapankah suaminya meninggal?"
Lalu ibu ini menjawab, ia terbunuh 10 tahun yang lalu. Terbunuh, kata William. Lalu ibu ini menjawab, benar, dia terbunuh. Saya menciumnya sesaat sebelum ia meninggalkan rumah untuk pergi bekerja. Sementara putri kami memeluk kakiku. Ketika ia memasuki mobilnya di depan rumah, 2 orang tiba-tiba muncul dan salah satu dari mereka menembak suamiku 5 kali tepat di mukanya. Pria satunya lagi menembaki kami, tapi kami berdua berhasil menyelamatkan diri. Kemudian mereka pergi. Mereka rupanya para militer. Suamiku adalah seorang pengawas sebuah penjara lokal. Lalu kemudian William mengatakan, aku menyahut perlahan, sungguh menyedihkan. Lalu bagaimana ibu bisa melanjutkan hidup ibu sampai detik ini? Lalu ibu itu menjawab, aku berdiri di samping mayat suamiku dan mulai mengucapkan doa Bapa kami. Aku mengucapkan doa itu sampai pada kalimat soal pengampunan. Dan aku berkata pada detik itu, Tuhan, Engkau sudah mengampuni begitu banyak dosaku. Dan tentu Engkau memintaku mengampuni orang lain juga. Aku mau berusaha melakukannya Tuhan. Namun Engkau harus menolongku setiap hari untuk tidak dihancurkan oleh kemarahan dalam diriku. Setiap hari Tuhan. Ini pilihanku. Aku memilih untuk mengampuni. Dan praise the Lord, Tuhan menolongku dengan tidak membiarkan kemarahan itu membunuhku. Tapi sebaliknya aku terus belajar untuk terus mengampuni. Dan kini aku bisa melanjutkan hidup sampai saat ini. Teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman ketika mendengar cerita ini? Bisa jadi respon kita akan berkata, kalau saya jadi ibu itu, kalau saya jadi janda itu, nggak mungkin saya mau melakukan hal itu kepada orang yang jelas-jelas sudah membunuh orang yang sangat dicintai dan dikasihinya. Atau respon yang lain lagi mungkin mengatakan harusnya orang yang menembak sang suami itu dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu, hukum mati juga. Wong aku juga harus kehilangan suami orang yang aku cintai dengan cara yang begitu mengenaskan. Pembalasan yang setimpal. Bisa jadi itu mungkin yang ada dalam pikiran kita. Tidak ada satupun di antara kita yang akan dengan sangat mudah mengatakan, ya sudah maafin saja orang itu. Apalagi mengampuni. Mengampuni kok dengan gampang kita bisa bilang, mudah bilang mengampuni. Saya yakin tidak ada yang membantah jika saya mengatakan bahwa mengampuni itu sangat sulit, teman-teman. Apalagi bagi kita yang pernah disakiti, bahkan sangat sakit. Teman-teman pernah mengalami? Saya pikir dan saya yakin kita semua pernah mengalami. Mungkin ada di antara kita yang pernah dikecewakan oleh teman. Kita percaya, kita trust sama teman, tiba-tiba dia ember, ngomongin kita di belakang. Kita dijelek-jelekin, dihianati. Atau ada juga yang mungkin kita lagi berusaha bantu teman kita. Dia bukannya terima kasih, malah melakukan tindakan yang membuat kita sedih, mengecewakan, bahkan menyakiti hati kita. Kalau lagi sakit hati, jangan harap kita membicarakan pengampunan, apalagi memberi pengampunan itu. Bukan hanya sulit, teramat sulit. Begitu sulitnya sehingga kata pengampunan yang sering kali diucapkan dengan begitu mudahnya oleh banyak penasihat, disadari seringkali berhenti pada sekedar nasihat saja. Kita tahu, tapi seringkali kita tidak mampu melakukannya. Nah, pertanyaannya teman-teman, mengapa sih kita ini susah atau sulit mengampuni? Yang pertama, karena seringkali kesalahannya itu menjadi fokus kita. Kita selalu melihat pada luka yang sudah orang lain buat kepada kita. Hatiku sudah terlanjur sakit, mengampuni, enak aja. Dia sudah berbuat jahat dan menyakiti aku. Yang ada apa yang dipikirkan kita, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita mengingat kesalahan, kita mengingat luka yang orang lain sudah torehkan kepada kita. Sehingga menimbulkan dendam. Dan ironisnya, kita berupaya untuk membalasnya. Manusia seringkali memangsa sesamanya dan itulah jargon yang kita kenal. Homo homini lupus. Mahatma Gandhi pernah mengatakan begini. Jika konsep mata ganti mata berlaku di seluruh dunia, maka seluruh dunia akan buta.
Sebuah dendam adalah hal yang membuat kita sakit hati. Bahkan kita bisa berpikir terus-menerus, karena mikirin terus-menerus dendam itu. Atau mungkin kadang ada orang yang berkata, saya ini orangnya baik. Kalau ada orang yang baik sama saya akan baik. Tapi awas, kalau ada yang cari gara-gara sama saya balas 2 kali lipat. Pertanyaan kritisnya, apakah betul dia orang baik? Seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Jadi kesalahannya seringkali menjadi fokus bagi kita sehingga kita sulit mengampuni. Atau yang kedua, mengapa kita sulit mengampuni? Karena ada provokasi orang-orang sekitar. Ada yang mengatakan, udah dia memang begitu orangnya, manas-manasin. Padahal orang itu ternyata lagi punya masalah pribadi juga dengan orang yang berkonflik dengan kita. Merasa ada teman, merasa ada dukungan. Akhirnya apa? Kita diprovokasi. Saya suka prihatin kalau kejadian itu yang terjadi, teman-teman. Bukan tidak mungkin ini pun bisa terjadi dalam lingkup pelayanan kita di tengah gereja. Sedih. Kalau kemudian ada kelompok-kelompok tertentu, blok-blok tertentu yang saling memprovokasi ketika sebuah masalah itu terjadi. Padahal panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan adalah menghadirkan damai sejahtera atau shalom dalam lingkungan di mana kita berada. Itu yang kedua. Kita sulit mengampuni karena ada provokasi orang-orang di sekitar kita. Atau yang ketiga, mengapa kita sulit mengampuni? Saya mengutip almarhum Pendeta Eka Dharma Putra dalam tulisannya. Mengapa mengampuni itu sulit? Karena orang seringkali merancukan antara mengampuni dan melupakan. To forgive dan to forget. Ada yang tegas mengatakan tidak bisa dan tidak akan mengampuni orang itu. Pokoknya saya tidak bisa dan tidak akan melupakan perbuatannya yang begitu keji terhadap saya. Kalau benar alasannya begitu, kita bisa memahami bagaimana mungkin kita bisa melupakan penghinaan, penganiayaan, penindasan, pengkhianatan yang pernah kita alami. Bukankah luka di kulit bisa mengering, tapi luka di hati dibawa mati. Seorang penulis, Donald Weisreifer, mengatakan dalam bukunya An Ethic for Enemies, Forgiveness in Politics, dia mengatakan ingat dan ampuni. Remember and forgive. Maksudnya apa? Pengampunan sejati harus berawal dari ingatan yang jelas akan getirnya rasa kecewa, akan pedihnya dihianati, akan perihnya dibohongi berkali-kali, dan akan sakitnya diinjak-injak hak-hak kita yang paling asasi. Getir, pedih, perih, dan sakit. Ya, itu tak akan saya lupakan. Tak perlu saya lupakan dan memang tak mungkin saya lupakan. Seorang tokoh peace building Amerika, John Paul Lederach, dia mengatakan bahwa proses mengingat sangat penting bagi orang-orang yang sedang mengusahakan sebuah perdamaian. Ketika mengingat, para korban diajak untuk menceritakan kembali pengalaman pahit mereka. Kenapa mereka harus menceritakan kembali, mengingat kembali? Karena itu menjadi sebuah pembelajaran bagi banyak orang supaya peristiwa sejenis tidak terulang lagi. Bagi korban, proses bercerita adalah langkah untuk pemulihan dirinya, mengobati luka batinnya. Karena kalau tidak diceritakan, bahkan terus tersimpan di dalam hati, menjadi luka batin gitu ya, lalu terekam terus dalam memori, malah akan menyiksa dan menghambat terjadinya proses rekonsiliasi. Yang terjadi apa? Bisa jadi dendam. Dibawa terus di dalam hatinya. Tapi ketika para korban bercerita, mereka bisa ditolong oleh para terapis untuk mengobati luka batinnya, dan itu adalah langkah dalam proses rekonsiliasi. Tapi bagaimanapun kuatnya ingatan itu dan sakitnya perasaan itu, kita tetap diajarkan untuk menyediakan diri mengampuni. Itulah pengampunan. Jadi teman-teman, mengapa pengampunan menjadi sesuatu yang amat penting? Karena sejatinya pengampunan adalah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa pengampunan, kita tidak bisa dan tidak mungkin hidup sampai hari ini. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus, kasih-Nya besar, menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan saya dan teman-teman sekalian. Dan inilah yang kita maknai sebagai sebuah anugerah. Apa yang kita dapat di dalam hidup ini adalah anugerah dan kasih karunia dari Allah. Anugerah berarti apa yang kita terima sampai hari ini bukan karena perbuatan baik kita.
Bukan karena tindakan baik yang manusia lakukan. Tapi anugerah adalah tindakan terbaik yang Allah lakukan untuk manusia. Dan semua dilakukan karena kasih-Nya bagi manusia. Karena itu Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Teman-teman, karena pengampunan adalah hidup kita, maka kita dipanggil juga untuk menghidupinya di dalam keseharian kita. Kita belajar untuk mengampuni seperti apa yang Kristus sudah teladankan sepanjang hidupnya. Kalau kita baca kisah-kisah dalam cerita Injil, teman-teman, dituliskan bahwa ketika Yesus berkarya di tengah dunia, Dia mengajar, melakukan mukjizat, Dia bertemu dengan para pendosa. Semua yang dilakukannya adalah tindakan yang menunjukkan pengampunan. Di tengah situasi zaman atau konteks yang terjadi saat itu yang begitu legalistik, mengarahkan semua tindakan pada hukum, tapi sangat menakjubkan, Yesus justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia mengajarkan dan meneladankan arti sebuah pengampunan. Bahkan pengampunan yang Yesus lakukan adalah pengampunan tanpa batas, pengampunan yang sempurna. Dan inilah yang dituliskan dalam bacaan kita hari ini, Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Teman-teman, yang menarik perhatian saya ketika membaca teks ini adalah pertanyaannya Petrus. Pertanyaan yang bukan tidak mungkin seringkali terbersit di dalam pikiran kita, apalagi kita yang pernah atau sedang mengalami pergumulan ini. Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ketika bertanya tentang hal ini, teman-teman, sepertinya Petrus sudah melampaui apa yang umum atau biasa terjadi pada saat itu. Pada umumnya semua orang Yahudi diajarkan untuk mengampuni sebanyak 1, 2, dan batasnya 3 kali. Tapi setelah itu, ia sudah tidak layak lagi diberi pengampunan. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan Petrus ketika dia bertanya berapa kali mengampuni, dia sudah melipat gandakan ukuran standar yang berlaku ketika itu. Tapi kalau kita lihat apa jawaban Yesus, teman-teman. Yesus, sang guru dalam hidup kita, justru mengatakan ukuran yang jauh sangat tidak dimengerti oleh pikiran orang Yahudi ketika itu. Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Teman-teman, kalau kita coba berhitung dengan cepat 70 kali 7 kali, kita menemukan 490 kali. Tapi pertanyaannya, apakah memang bicara pengampunan bicara soal jumlah? Apakah kita maknai secara harafiah? Dengan tegas kita harus mengatakan tidak. Yesus tidak sedang bicara tentang jumlah berapa kali banyaknya. Tapi Yesus mau mengatakan kalau kamu mengampuni, kamu harus mengampuni tanpa batas. Ketika Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, hal ini sesungguhnya menunjukkan kelapangan hati Petrus untuk memberi pengampunan yang lebih dari kebiasaan orang-orang lain. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan menariknya, untuk menjelaskan soal pengampunan, Yesus mengajar dengan sebuah perumpamaan hal kerajaan sorga. Perumpamaan ini mengisahkan seorang hamba yang berhutang kepada sang raja berapa? 10.000 talenta. Teman-teman, 1 talenta itu 6.000 dinar. Sementara upah minimum harian waktu itu 1 dinar 1 hari. Kalau sebulan 30 dinar, setahun 360 dinar. Kalau kita coba lihat hutang orang itu 10.000 talenta, kalau coba kita hitung secara data tadi, maka itu sama dengan upah pekerja selama 150.000 tahun. Wow, bisa dibayangkan betapa besarnya hutang hamba itu. Karena itu dituliskan ia sujud menyembah raja itu dan mengatakan akan segera melunasi hutang-hutangnya. Ia minta waktu kepada sang raja. Dan apa yang terjadi? Sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sehingga ia pun membebaskan dan menghapuskan hutangnya.
Tapi apa yang terjadi ketika dia keluar dan bertemu dengan hamba lain yang juga berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Atau secara jumlah begitu jauh dengan hutangnya kepada raja. Dituliskan ia menagih. Bahkan dituliskan ia begitu keras, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Ia nggak peduli ketika kawannya itu memohon kepadanya supaya bersabar hingga ia bisa membayar hutangnya. Ia tidak mau mengampuni kawannya itu. Malah membawa perkaranya ke pengadilan dan akhirnya menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Teman-teman, di sini kita melihat pengalaman ia dikasihi dan diampuni. Tidak membuatnya kemudian juga mengampuni orang lain. Inilah yang membuat hati sang raja menjadi marah dan kembali menuntut orang itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Bahkan ayat 34 dituliskan marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo. Ini menarik teman-teman. Kata algojo di sini adalah kata benda yang kurang lebih berarti penyiksa. Atau dalam terjemahan lain mengarah pada penjaga atau penunggu penjara. Dituliskan dia akan berhadapan dengan penyiksa karena apa yang dilakukannya itu. Tapi lebih dari itu, seseorang yang memilih untuk tidak mengampuni akan juga dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang menyiksa. Merasa selalu menderita dan ada perasaan gelisah yang menyakiti dirinya sendiri. Itu menjadi algojo di dalam kehidupannya. Inti dari kisah perumpamaan yang Yesus ajarkan adalah bahwa setiap murid Kristus wajib memberi pengampunan tanpa batas kepada orang yang mungkin pernah melukai hatinya, yang bersalah kepadanya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena dasarnya Allah di dalam Yesus Kristus juga telah memberikan pengampunan yang sempurna itu. Pengampunan tanpa batas kepada kita atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Teman-teman pemuda, adik-adik remaja, pengampunan adalah hidup kita. Tanpa pengampunan kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Karena itu marilah kita hidupi dalam keseharian kita. Pengampunan itu termasuk dalam relasi kita dengan orang lain. Kita belajar untuk mengampuni orang lain. Dan memang ini sulit, bahkan teramat sulit. Kita sangat sulit untuk mengampuni orang lain. Apalagi ketika orang itu begitu dekat dengan kita. Tapi ketika kita menyadari dan menghayati betapa besar kasih Allah yang telah mengampuni kita orang berdosa ini, mestinya kita juga dimampukan untuk melakukannya. Kita menyadari bahwa mengampuni adalah perintah dari Allah sendiri. Dan kalau Allah kita di dalam Tuhan Yesus memberi perintah itu artinya ia menilai kita mampu. Ibaratnya kita tidak akan memberi perintah seorang anak usia 3 tahun untuk mengangkat beban berupa karung beras sebanyak 5 kilo. Dipindah dari ujung sini ke ujung sana. Tidak mungkin. Kita pasti akan memberi perintah karena kita yakin yang bersangkutan mampu mengerjakannya. Jadi kalau Allah memberi perintah kepada kita untuk mengampuni, maka mestinya kita juga belajar untuk terus mengampuni. Ini perenungan kita yang pertama. Bagaimana kita berupaya untuk mengampuni, menghayati dan menyadari kasih Allah yang telah mengampuni. Maka perenungan kita berikutnya teman-teman, upaya apa yang perlu dan dapat kita usahakan supaya pengampunan yang sudah sulit itu tidak semakin sulit. Marilah kita berusaha menumbuhkan perasaan empati terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Orang yang telah membekaskan cap buruk di benak kita. Empati artinya kita tidak melupakan perbuatannya atau membenarkan kesalahannya. Tapi kita berusaha untuk mengenalnya lebih baik dan lebih lengkap. Kita mencoba melihat dari sudut pandang orang itu. Dan kita berusaha berdiri di tempat ia berdiri. Bila ini kita lakukan, kesakitan dan amarah memang tidak akan hilang teman-teman dalam diri kita, dalam hati kita. Tapi kita belajar untuk lebih memahaminya lagi dan lagi. Dan karena itu akan menolong kita untuk juga belajar mengampuninya. Itu yang kedua. Kita belajar mengampuni. Dan kita belajar menumbuhkan perasaan empati terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Dan di atas segalanya itu pada hal yang terakhir, tapi ini juga menjadi hal yang begitu penting. Satu teman-teman, kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita mohon hikmat dari Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk bisa mengampuni. Seperti Kristus Sang Guru yang terus meneladankan pengampunan itu kepada kita. Kita menyadari itu bukanlah hal yang mudah,
Tapi kita percaya bahwa Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Selamat belajar menjadi pribadi dan komunitas yang terus mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman pemuda, adik-adik remaja, kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kami belajar bagaimana memaknai dan mempraktekkan pengampunan, seperti yang Kristus telah teladankan terlebih dahulu kepada kami. Kami menyadari itu bukanlah hal yang mudah Tuhan. Karena itu kami mohon hikmat, pimpinan penyertaan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, di tengah relasi kami dengan sesama yang ada di sekeliling kami. Dalam doa bersama kami bersatu hati, berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bahkan juga secara khusus kota Jakarta di mana kami berada. Kami telah mendengar berita yang menyebutkan bahwa PSBB akan kembali berlangsung mulai tanggal 14 September yang akan datang. Tuhan, kami mempercayakan kehidupan pemerintah kami kepada Tuhan. Setiap kami warga masyarakat yang ada di dalamnya, biarlah kami diberikan ketaatan, kemampuan untuk bisa turut terlibat di dalam menjaga dan memelihara kehidupan ini. Sehingga Tuhan, keadaan boleh semakin lebih baik lagi. Tuhan berkati pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, segenap menteri, staf, pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah. Supaya mereka juga dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang baik untuk keberlangsungan kehidupan bangsa kami. Di dalam doa bersama kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, dalam setiap pelayanan yang dilakukan secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Kiranya kehadiran gereja boleh tetap berkarya, boleh terus melakukan hal yang terbaik, sehingga nama Tuhan yang tetap senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi gerejamu di mana kami berada dan melayani bersama, GKI Perumahan Citra 1. Kami berdoa untuk program kerja yang dilakukan Majelis Jemaat, Badan Pelayanan, seluruh komisi, bahkan juga Komisi Pemuda dan Remaja di mana kami berada. Biarlah kami bisa bersatu hati melakukan yang terbaik di tengah pandemi COVID-19 yang masih dan terus kami alami saat ini. Tuhan berkati biarlah kegiatan-kegiatan gereja, program kerja yang dilakukan boleh tetap menumbuhkan iman spiritualitas kami dalam kebergantungan kami kepada Tuhan kami di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk pergumulan saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Mereka yang bergumul dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang terus meneguhkan iman mereka untuk melalui pergumulan ini di dalam dan bersama dengan Tuhan. Bagi setiap saudara kami yang bergumul dalam keadaan ekonomi, karena di tengah pandemi mereka mengalami kehilangan pekerjaan, mereka yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan, sehingga saudara-saudara kami dapat terus diberikan semangat untuk berjuang dalam melalui masa pandemi ini. Jadikan kami juga saluran kasih Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan dengan cinta yang besar kepada setiap saudara kami. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang masih menjalani pembelajaran jarak jauh, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah.
ataupun juga kami yang sudah mulai bekerja di luar. Tuhan berkati setiap kami, agar diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, untuk bisa melakukan setiap tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, biarlah Tuhan juga terus beserta dengan mereka. Terima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami ke depan. Kami percaya bahwa tuntunan Sang Gembala kami yang baik akan terus beserta dengan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membawa persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas segala pemeliharaan dan kasih karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Nat persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa atas setiap berkat kasih karunia yang kami terima sepanjang hidup kami. Inilah persembahan syukur kami ya Tuhan. Perkenankan persembahan ini dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawa sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita akan melanjutkan hari kita, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan kita meyakini tuntunan berkat Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,